Hai Sobat Emporio, kembali lagi bersama aku Sang Ayu. Dan kali ini kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari netizen. Nah, di sini kita akan mengupas tuntas seluruh pertanyaan yang sudah dipilih. Nah, langsung aja kita ke pertanyaan yang pertama. Oke, pertanyaan yang pertama. Bu, bisa bikinkan desain rumah yang ruang keluarganya luas, terang, lega kayak lagi di luar ruangan, tapi nggak kebuka, nggak kena angin juga. Tolong dibikinkan desainnya ya. Nah, gimana tuh? Tenang-tenang, sekarang Ibu Fairuz akan menjawab. Silakan Bu. Nah, jadi kan ada netizen ya ini yang minta dibuatkan desain rumah yang ruang keluarganya luas, terang, lega, berasa kayak ada di area outdoor padahal itu ada di ruangan indoor ya, ruangan tertutup jadi nggak kena angin dan nggak kena hujan. Solusinya yang pertama adalah dengan membangun rumah bertingkat. Dengan demikian, kamar-kamar tidurnya bisa diletakkan di lantai atas. Dengan begitu, lantai dasarnya jadi lebih lapang karena hanya ada ruang tamu, ruang tengah, dan area servis. Nah, terus kalau ruang tengahnya dibuat agar konsepnya open plan nih ya, jadinya kan ruang tamu, ruang keluarga, dapur, ruang makan itu semuanya terasa lebih lega. Terus biar ruangan terasa lebih lega dan kayak area outdoor, baiknya di atas diberi void dan juga atap skylight. Jadi terbuka kesannya. Seakan berada di area outdoor padahal ada di area indoor. Nggak perlu khawatir karena kepanasan atau kehujanan ataupun kena angin karena kan tetap di ruangan tertutup. Terus biar suasana outdoornya ini makin terasa padahal ada di ruangan indoor, ada baiknya pada ruang keluarganya diberi split level, lalu lantainya diberi finishing kayu dengan ditambahkan tanaman hias, lampu, dan juga vertical garden. Nah, kalau sudah begitu kan makin terasa nih ya vibes outdoornya. Nah, ini pertanyaannya mirip ya dengan problem salah satu klien kami, yaitu Ibu Dayu Vika. Ini juga ingin memiliki rumah yang ruang keluarganya lega, luas, untuk dijadikan tempat ngumpul bareng teman-teman atau keluarga besarnya. Sama-sama maunya indoor, tapi berasa kayak vibes outdoor. Jadi tim Emporia Arsitek memberi solusi desain seperti yang sudah dipaparkan tadi. Semoga bisa membantu ya. Nah, lanjut ke pertanyaan yang kedua. Min mau lihat desain rumah yang plafonnya estetik, yang beda dari biasanya, biar rumah lebih keren dan dinamis. Thanks. Oke, isi emot gini. Nah, pastinya ada dong di Emporio. Pasti ada, aku yakin banget sih. Nah, sekarang tinggal silakan Ibu Fairuz untuk jawab. Oke, jadi ini yang kedua ada netizen yang meminta rekomendasi ide desain rumah yang plafonnya estetik dan unik biar rumah lebih keren dan dinamis. Nah, oke, jadi kami di Emporia Arsitek punya beberapa ide desain yang sesuai sama kriteria yang tadi itu. Saya bahasnya pakai contoh hasil desain rumah Ibu Shanti di Solo aja ya. Untuk plafon yang lebih estetik, selain memakai bahan gipsum, bisa juga plafonnya diberi aksen kayu dengan hiasan lampu pendan agar terlihat lebih mewah dan menawan. Terus, aksen pada plafon juga dibuat melengkung atau berulir, sehingga membuat rumah terkesan lebih dinamis, unik, estetik, dan tidak kaku. Agar rumah tidak monoton, bisa juga plafon di kamar mandi di finishing dengan gipsum beraksen grill kayu seperti yang ditunjukkan pada gambar ini. Nah, kalau udah kayak gini kan rumahmu jadi lebih estetik, dinamis, nggak monoton juga, tapi juga jadi lebih enak dilihat, ya kan? Oke, next ini pertanyaan terakhir sih sebenarnya yang dipilihin sama tim kami. Oke. Saya punya lahan yang tanahnya nggak rata, miring ke belakang makin turun. Jadi yang di depan lebih tinggi dari tanah yang di belakang. Terus ada sawah juga di belakangnya. Coba buatkan desain rumah yang cocok. Ada kolam renang, terus dari mana aja bisa lihat sawah. Ditunggu ya. Oke, ini lumayan kompleks ya kasusnya. Kita serahin aja ke Bu Fairuz untuk jawab masalah ini. Oke, jadi ini pertanyaan terakhir ya Sang Ayu ya. Nih akan saya jawab.
Netizen ini minta dibuatkan desain untuk rumah di lahan transis, yaitu kontur tanah yang tidak rata. Jadi tanahnya lebih tinggi di bagian depan, lalu makin ke belakang makin rendah. Netizen ini juga tadi minta request ya, agar desain rumahnya memiliki kolam renang, serta agar penghuni bisa melihat view sawah di belakang lahan secara leluasa dari semua sisi rumahnya. Nah, ini saya akan berikan solusinya ya. Nah, solusi pertama yaitu buat senderan dengan beton bertulang sehingga struktur dan konstruksinya lebih kuat karena lahannya transis atau berkontur. Jadi di sini kita membuat tebing ya jadinya. Lalu di bawah bangunannya ya, di area yang sini, itu bisa diletakkan basement untuk area servis. Setelah itu, lakukan pengurugan di beberapa area, terutama di area yang tidak memiliki basement. Tujuannya supaya minimal halaman belakang rata dengan halaman depan. Nah, kalau sudah begini kan jadinya posisi halaman belakang jadi lebih tinggi. Otomatis kamar-kamar tidur serta ruangan-ruangan di lantai dasar maupun di lantai atas pun jadi lebih tinggi kan dibanding sawah di belakang rumah. Jadinya view sawah pun bisa dinikmati dengan leluasa dari manapun tanpa terhalang dinding atau bangunan. Karena posisinya kan bangunan kamu udah lebih tinggi nih daripada sawah yang ada di belakangnya. Terus agar view sawah di belakang bisa dilihat dengan lebih leluasa, maka bangun rumah 2 lantai dengan banyak bukaan kaca atau sliding door supaya bisa menikmati view dengan maksimal. Kalau kamu mau yang lebih oke lagi, buat kolam renang model infinity pool dengan dinding kaca agar tidak memblokir pandangan ke arah view. Juga biar nambah nilai estetika dan nambah nuansa villa pada hunian, lebih bagus lagi kalau sekitar kolam diberi decking, sitting area, daybed, lampu, dan tanaman hias. Kayak yang ada di desain rumah Ibu Ingrid ini. Nah, kriteria desain seperti ini nih bisa kita lihat pada desain rumah owner Emporia Arsitek, di mana hunian dibangun di lahan transis dengan kondisi lahan berkontur yang bagian depannya lebih tinggi, lalu makin ke belakang makin rendah, serta ada view sawah di bagian belakangnya. Persis kan sama pertanyaan netizen yang tadi? Referensi lain terkait desain rumah di lahan transis karya Emporia Arsitek bisa kamu lihat di desain rumah Ibu Ingrid di Jepara, desain rumah Bapak Abraham di Palembang, desain rumah Bapak Franz di Bali, dan desain rumah Bapak Rahimi di Manado. Nah, jadi gitu Sang Ayu, solusi yang bisa saya berikan terkait pertanyaan netizen. Nah, terima kasih banyak Bu Fairuz sudah mau menjawab pertanyaan-pertanyaan dari netizen. Gimana, udah pada puas belum sama jawabannya? Nah, untuk kalian mungkin yang ada pertanyaan untuk kami bisa komen di bawah ya. Nah, pertanyaan menarik nanti akan kami jawab deh di video selanjutnya. So, terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video kami selanjutnya. Jangan lupa untuk subscribe dan klik notification-nya sebagai tanda dukungan kalian kepada channel ini. Bye!